Halo kuliner, sekarang gue lagi bareng salah satu lulusan dari kampus gue juga yang terbaik nih mungkin. Terbaik. Belum jadi terbaik. Belum jadi terbaik. Masih proses. Tapi kenapa salah satu yang termasuk terbaik karena dia udah sampai ke negeri orang ya. Iya. Ini kita kayak ada di warung gitu-gitu enggak? Sebenarnya ini kita lagi ada di Kita kampus tercinta. Gitu. Oke. Nah, Tung, gue pengen nanya-nanya nih. Lu kan sekarang berarti terakhir lu di luar di mana tuh? baru di Oman, tapi kan Oman. ini proses buat ke Sisil ya. Ke Sisil. Itu Sisil tuh hotel berarti. Resort. Oh, masuknya ke resort. Masuknya ke resort karena dia di negara kepulauan kan. Negara mana? Negara mana? Negaranya namanya Sisil. Namanya Sisil negaranya. Kalau orang biar lebih tahu lagi, Sisil tuh di mana berarti itu? Dia di Afrika. Afrika. Masuknya Afrika. Nah, kalau Sisil itu dia Maldivnya Afrika. Oh, Maldivnya Afrika. Ya, Maldivnya Afrika. Luar biasa. Nah, di situ banyak sih kayak misalkan ada kura-kura terbesar tuh, Aldabra itu ada di situ. Oh, ada di situ. Nah, sebelum kita ngulas lebih dalam ke sana, lu awalnya tuh kenapa bisa masuk sampai ke Tata Boga sih? Beh, itu ya. Lu SMK apa SMA? Gue di SMA, men. SMA. SMA. Nah, terus kenapa lu tiba-tiba milih ke Tata Boga? Gue masuk Tata Boga tuh karena gue suka makan. Suka makan? Iya. Terus? Suka makan. Gue tuh dulu kerja di restoran ya. Kerja di restoran di bagian servis. Itu pas kapan? Pas Sebelum mulai kuliah. Oh, jadi setelah SMA lu kerja dulu? Kerja dulu gue, men. Gue kerja dulu. Sebelum masuk kuliah gue kerja dulu. Gue kerja di restoran. Nah, bagian servis, men. Nah, di servis itu gue susah. Lapar itu gue harus nunggu istirahat dulu baru makan. Servis tuh berarti kayak waiters gitu ya? ya? Waiters. Nah, nunggu istirahat dulu baru gue makan, men. Sedangkan kadang-kadang kan gue nggak sempat sarapan, nggak sempat apa kan. Kita kerja juga kurang konsentrasi, nggak fokus segala macam, orang lapar ya kan. Iya. Akhirnya gue lihat anak kitchen, men. Anak kitchen. Wah, anak kitchen tuh enak kerjanya. Makan ya kan, masak tek nyicip makan. Wah, apa aja dimakan. Nah, dari situ, men, gue ada ketertarikan masuk ke Tata Boga. Kenyang lah ya. Nah, itu dia intinya. Masuk Tata Boga itu intinya satu dulu, kenyang dulu. Kenyang dulu. Oke. Ya kan? Kenyang dulu intinya. Jadi dari situ lu akhirnya milih Tata Boga. Tata Boga. Terus lu yang lu bangun supaya lu bisa sampai masuk di perindustri hotel tuh kayak gimana? Selama kuliah deh. Sebenarnya kalau di kuliah ya kita udah merasa terima kasih banget ya sama senior ya. Nah, karena dia ngasih jalan gitu loh masuk ke hotel. Ada beberapa orang yang masuk kuliah misalkan di jurusan ini dia tanpa dibimbing, men. Habis dari kuliah itu dia bingung deh tuh. Bingung tuh. Aduh, mau kemana ini, mau kemana? Nah, itu kelebihannya di sini di UNJ ya. Di kampus kita tuh senior kita masih gandeng kita gitu. Gandeng ibaratnya nggak dilepas lah. Iya, ya? nggak dilepas. Udahlah sana gitu. Oh, jadi senior tuh udah pada di hotel dulu? Udah. Baru ngajakin lu? Iya. Senior kayak misalkan kayak ada tuh dulu ya Corbek gitu kan ya. Bagus juga tuh. Terus teman-teman kelas juga kayak Chandra gitu ngajakin juga, men. Di part-time. Nah, masuk pertama di hotel itu di part-time. Iya, part-time di Shangri-La. Itu kita masuk Sabtu Minggu. Nah, dari situ kita tahu tuh dunia hotel kayak gimana. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat pas kita part time nih, buat teman-teman yang sering ikut part time ya, kita juga dilihat, men, sama orang hotel gitu. Jadi jadi nggak hanya sekedar lu part time terus ya udah lu udah urusannya part time doang, enggak. Jadi kita dilihat juga sama mereka. Wah, ini kayak bocah kerja bagus nih ya kan. Kerja bagus, ulet, giat, nggak mudah nyerah gitu. Akhirnya di situ gue ditarik di Rosso, men, setelah di situ. Oh, jadi lu tuh di part time itu
Harus nunjukin juga ya. Pasti. Bukan cuma asal Enggak, kerja kalau- doang. Kalau lu part time cuma apa sih? Nyari duit gitu kan ya. Part time nyari duit tapi udah. Jadi orang lihat alah dia mah kerjanya gitu-gitu doang. Udahlah cari duit doang gitu kan. Tapi yang kayak yang gua alamin ya, gua part time, gua kerja giat kayak gimana, terus gua dilihat sama orang, akhirnya gua ditawarin di Rosso itu. Rosso itu restoran di Shangri-La. Iya, di Shangri-La. Berarti udah bukan part time lagi dong statusnya dong. Itu pas kan part time itu kan cuma 2 hari dong. Seminggu, Sabtu Minggu. Nah, pas lulus dari situ kita wisuda, nah kita ditarik tuh ke Rosso. Itu jadi Dewe worker. Beda dewe Casual. sama part time tuh apa tuh? Kalau day worker kan kita kan kayak casual tuh ya, kayak setiap hari masuk tuh ada jadwal. Oh, ada jadwal. Ada jadwal di situ. Jadi Berarti di udah kitchen lebih tuh pasti lah ya udah dari pasti, part time ya. udah lebih pasti. Kalau part time itu kan kadang-kadang kita dipanggil, kadang-kadang enggak gitu aja. Oh, berarti seminggu sekali itu seminggu 2 kali itu belum tentu. Belum tentu. Kalau dewe itu udah pasti. Kalau dewe itu mau rame mau sepi ya dipanggil terus. Karena dewe itu kita udah punya tanggung jawab di situ. Oh. Udah punya tanggung jawab. Kayak misalkan saya kan dewe di restoran Itali. Nah, saya kasih diajarin tuh di pizza men. Di pizza diajarin dari step by stepnya kayak gininya, bikin adonannya segala macem. Itu diajarin. Itu sebelum lu lulus berarti. Itu udah lulus. Oh, itu udah lulus, ditarik ke Rosso baru. Ditarik ke Rosso. Oh, tapi itu semua berangkat dari lu ngebuktiinnya lewat di part time-nya. Part time pasti. Karena kan orang nggak mungkin ngambil orang, nyumot orang gitu aja tanpa ngeliat kinerjanya kayak gimana kan. Berarti nggak ada tuh ya kalau di hotel tuh ujuk-ujuk dia tiba-tiba ngelamar langsung ditarik jadi staf jarang. Nggak ada jarang kecuali ada orang dalam. Iya. Beda lagi. Iya. Kalau di hotel emang kita harus dari bawah, dari bawah kita naik sedikit gitu. Ngebuktiin dulu ya. Kebuktiin dulu yang pasti. Kita ngeliat mereka ngeliat skill dulu gitu. Pahitnya tuh apa tuh? Pahitnya jangan dikata deh. Semua dari tempat kerja pernah gue kerja, kitchen itu paling under pressure. Paling under pressure. Under pressure-nya gimana tuh? Contoh satu Contohnya kasus gini aja yang deh. paling lu bener-bener nggak bisa lupa dah. Gila. Kita sering namanya berantem ya. Maksudnya berantem dalam artian kata-kata gitu kan ya. Kita cuman masak lebih 1 menit kan satu biasanya itu. Satu menu 12 menit tuh harus udah ready. 12 menit. Ya kan? Kalau kita misalkan lebih dari itu udah tangan mau gebrak, bisa masak nggak sih lu? Pengalaman di mana sih lu? Wih gila men. Gitu. Sakit men, sakit. Tapi yang kayak gitu, yang bikin lu bertahan apa lu? yang bikin bertahan karena passion. Jadi lu mau dibilang apa Gila macam. Kalau maupun gue dibilang goblok lah ini itulah bla bla bla, itu udah biasa itu. Hal biasa di kita. Telen aja udah, mentah-mentah udah, telen aja udah. Terus pasti lu punya dulu temen-temen yang memang satu jajaran bareng sama lu ya. Banyak. Misalkan yang berjuang bareng dari part time dewe. Nah, menurut lu mereka gugur itu kenapa tuh? Mental. Dibanding lu yang sekarang kan bisa sampai terbang kemana. Mental dulu sih. Mental dulu. Di kitchen harus punya mental dulu. Lu punya skill sehebat apa, punya basic sebagus apa, kalau mental lu nggak ada. Lewat ya? Lewat dulu. Nah, itu cara nguatin mentalnya gimana tuh? Kalau nguatin mental dari gue pribadi sih, gue belajar dari yang terjadi ya, dari pengalaman hidup pasti. Karena gini, kalau lo mau down nih, mau jatuh nih, mental mau jatuh, lo ingat, aduh, ini brengsek nih kerja di sini nih, kayak gini. Tapi ada yang harus lo ingat, keluarga men. Keluarga itu bikin mental lu kuat lagi. Wah iya, aku punya keluarga, gue harus bahagian mereka, punya orang tua. Apalagi sekarang gue udah punya anak kan, anak, punya istri. Gue berjuang nih buat mereka. Itu yang bikin mental kita nambah strong. Itu ya. Ya. Benar banget. Nah terus dari lu hotel di Indo, loncat ke hotel di luar, itu caranya gimana tuh? Tips dan triknya lah. Jadi gini, pertama kita berani dulu ya. Jujur gua sih dulu buat bahasa Inggris ya, mungkin semua satu kelas
itu tahu bahasa Inggris gue nol besar, men. Nol besar. Tapi itu nggak jadi halangan buat kita, buat orang-orang hotel buat berkarya itu nggak ada halangan gitu. Mungkin oke lah kita bermasalah di situ, tapi kalau kita udah terjun ke dalamnya, kita akan bisa di situ. Iya, kayak lu kebiasaan makan nasi, terus sekalinya lu makan kentang, dibiasain makan kentang, akhirnya doyan kan, seneng kan. Nah, itu aja. Bener. Iya. Nah, tapi buat lu ngelangkah ke sananya itu stepnya apa tuh? Stepnya gini, jadi kan pas itu gue masih di Shangri-La tuh, masih di Shangri-La. Nah, adalah itu kabar-kabar, ada apa namanya, work interview, gua di Oman, ya kan. Banyak ngasih saran, udah ambil aja ya kan. Ya udah pas itu gue coba dong, gue masuk. Tapi alhamdulillah dari Shangri-La gue second komis, Oman gue first komis naik. Oh, naik malah. Naik. Biasanya orang kan sama dulu di sana kan. Gue di Shangri-La gue 1 tahun second komis, gue langsung ke Oman first komis. Nah dan di situ udah tuh mulai bikin ini apa sih, membentuk mental baja. Mental baja. Lebih keras mana? Luar apa Indo? Di Indo kan, lu nggak suka sama gue, lu langsung ngomong ya kan, paling adalah ngomong kayak gini di belakang. Tapi yang namanya kita di Indo biasa. Di sana ngadepin orang dari orang India, Maroko, terus mana lagi banyak itu. Gila itu. Beda-beda kultur, beda-beda kultur, beda-beda apa namanya ya, yang cara dia ngomongin orang beda ya. Wih, gila itu, sumpah. Terbentuk kan di sini. Terbentuk. Makanya kalau mau ngebentuk mental, nekat aja. Nekat dulu. Harus nekat. Kita kesana dulu, jebret. Nanti masalah di belakangnya mau kayak gimana itu urusan terakhir deh. Urusan terakhir. Itu ada yang ngurusinnya nggak sih untuk berangkat begitu? Kemarin gue sempet kesana itu pakai agensi ya. Agensi. Nah, agensi enak kan, gue tinggal medical check up, udah nunggu semua diurusin. Oh. Nah, perbedaan sama yang sekarang, ngurus sendiri. Lu nggak pakai agent? Enggak pakai agent. Enaknya apa nggak pakai agent? Gila. Gue merasa kayak puyeng tuh men. Ngirim kayak gini gimana caranya? Ngirim itu aduh anjir. Berarti agent memang berpengaruh sangat ya? Berpengaruh banget. Tapi kalau mau keluar ya harus tahu dulu agentnya. Oh, jangan sampai salah agent. Jangan sampai salah agent. Jadi kalau misalnya mau keluar nih, kalau mau keluar cari untung, tanya agent. Jadi kalau mau keluar tinggal ini aja, cari-cari teman-teman yang udah pernah kesana. Bang, kemarin lu kesini pakai mana bang? Pakai mana gitu. Harus banyak tanya lah ya. Iya, harus banyak tanya. Jangan gaya-gayaan udah keterima terus langsung Gila, tahu-tahu cengok deh tuh. Tahu-tahu gigit jari di sana. Cengok, bingung kan. Nah tadi kan kita udah bicara nggak enak gitu ya. Enaknya tuh. Enaknya kerja di hotel tuh. Enaknya kerja di hotel, apa yang lu makan tuh ada. Okay. Dan free. Iya. Jadi ibaratnya makan makanan standar hotel free ya kan? Free. Ibarat kata lu mau makan steak wagyu A5. Ya. Yang apa lagi aja yang viral viral itu kita bisa men di hotel, dan nggak usah. Berarti lu kaviar udah coba kaviar? Kaviar kita gimana sih ya, kita kerjaan lah emang kayak gitu. Di Italian itu kaviar itu kayak ya udah nih, lu mau cobain kaviar nggak? Mahal nih. Sebenarnya kaviar tuh ya biasa aja rasanya, cuman kan karena dia prestis ya kan, orang makan kaviar nih gitu kan. Sama aja. Lo dibanding sama masakan Manado itu yang telur ikan, enakan itu men. Iya dibilang itu enakan itu. Selain makanan gaji itu gaji di hotel sama ibarat nih pas lu masuk benar-benar jadi staff di hotel sama kira-kira gaji UMR beda jauh nggak? Baru jadi gimana ya, kalau gaji kita dibilang gaji dulu ya sebelum covid dan gue masih di Shangri-La dulu gue karena staff gue pertama di Shangri-La yang notabene gue dari casual dari DW ke staff. Itu berasa banget ya. Gimana ya, yang namanya Shangri-La service nggak main-main. Berapa kali gaji sih itu biasanya sih? Sekali gaji, tapi langsung gede bes. Jadi kayak sana, gue langsung gimana ya, masih darah muda mobil kan? langsung mobil pegang belum itu gua
nggak suka mobil pas itu ya. Gue langsung dulu kan yang namanya Ninja kan masih berkelas banget dong di kelas dulu ya kan. Ninja. 2012, 2013 tuh masih berkelas banget Ninja. Nah, langsung ganti Ninja. Angkat langsung luar biasa. Ya gimana ya? Jiwanya tuh masih jiwa ini banget, jiwa muda banget. Jadi pas gue punya duit, nah gue pengen ini, pengen ini. Tapi berarti menjanjikan ya? Banget. Buat menjanjikan, kalau bisa menjanjikan banget. Kalau buat berkarir di hotel, gue saranin berkarir di hotel. Berarti mesti serius lah. Mesti serius. Jangan maksudnya kalau lu mau masuk hotel, 100% lah. 100% lu di hotel gitu. Nah, tanggapan lu buat orang yang kayak mikir, wah gue pengen belajar jadi chef lah. Karena ngelihat wah chef enak pastinya. Susah. Gitu. Apa pesan lo? Kalau gini, kalau kita lihat orang yang belajar ngelihat chef nih, ngelihatnya yang udah atas nih eksekutif chef, yang gajinya udah puluhan lah ya kan, udah mantep lah, ya puluhan juta ya kan. Dia udah belajar, wah gue harus bisa kayak gitu, gue mau kayak gimana belajarnya sih gitu. Itu sebenarnya boleh-boleh aja. Yang harus dilihat justru yang harus gimana caranya supaya kayak gitu ya. Prosesnya itu. Bukan ngelihat enak ya. Bukan ngelihat finalnya ya kan, udah di atas, udah jadi kayak gini, baru dilihat. Jangan. Berarti kalau gue simpulin misalkan untuk lu di bidang chef itu nggak instan, bener nggak? Bener banget. Lu harus ngelewatin proses. Bener banget. Dari 2012 gue masuk hotel, sekarang 2021 ya, 9 tahun. Dan gue baru naik posisi sekarang CDP. Baru CDP. 9 tahun sejarah untuk jadi CDP. 9 tahun. Dan itu bukan hal yang main-main ya. Jadi itu juga harus dipertanggungjawabkan di situ. CDP itu udah enak belum sih? Tinggal nyuruh-nyuruh gitu bukan? Sebenarnya sih nggak ada yang enak ya. Dibilang CDP, sous-chef itu tanggung jawab semakin tinggi jabatan semakin tinggi tanggung jawab. Semakin tinggi jabatan semakin tinggi jawab. Nah, dibilang enak kalau masalah gaji pasti enak, ya kan. Kalau masalah duit udah ngomongin duit pasti enak. Tapi kalau masalah tanggung jawab, wah gila. Kita harus benar-benar banget. Apalagi kayak CDP, kayak gue kan ada di Pizza. CDP itu berarti dia kupnya tuh apa tuh? Areanya tuh mana? Yang dikerjain tuh apa aja kalau CDP? Kalau gue pribadi kan gue spesialis ya, spesialis pizza. Jadi gue fokus di pizza aja, fokus di pizza. Nah, karena gue di situ pizza chef, ya udah gue fokus di pizza. Sebenarnya sih kalau misalkan lingkupnya ya banyak, semuanya diurusin. Berarti dia kalau CDP itu yang ngebedain CDP sama First Commis itu apa tuh kerjaan itu? Sebenarnya kalau dibilang kerjaan apa ya, sama men. Sama aja. Sama, tapi tanggung jawabnya. Kayak Second Commis misalkan. Di situ ada Second Commis, ada Demi, ada CDP. Nah, jadi Demi itu ngasih laporan ke CDP nih. Kayak gini kerjanya. Oke. Tapi ntar kalau misalkan satu saat ada komplain, tetap gue yang kena duluan. Tapi lu masak juga berarti? Masak. Berarti walaupun jabatannya udah naik juga tetap masak berarti? Masak tetap. Apalagi spesialis kan? Spesialis. Nah, di situ spesialis nih kita bicara sama ruang lingkup kita ya, saya ya spesialis pizza. Ya udah, saya di situ harus bikin pizza, bikin menu apa aja pizzanya. Terus nanti ada pizza of the day, tiap hari itu ganti-ganti apa aja. Nah, nanti di situ kita presentasi juga. Oh, berarti kalau First Commis sama Second Commis itu jatuhnya backup lu ya? Maksudnya dia masih mainin gua. Ikutin apa kata lu, iya. Tapi ibaratnya lu masak juga, dia juga masak. Tetap sama. Saya di Oman First Commis sama kerjaan kayak sous-chef juga. Susah bikin ini, gua bikin itu juga. Bikin ini juga. CDP bikin ini, bikin ini juga. Sama. Tapi ibaratnya kalau yang mikirin semuanya baru yang makin tinggi, lebih mikirin lagi. Kalau yang udah kelasan kayak EXO apa eksekutif chef, ya udah itu udah mikirin yang beda lagi. Oke, mantep. Berarti kalau lu punya pesan-pesan buat semua orang yang lagi belajar kuliner nih, yang mungkin lagi kayak adik-adik kita yang lagi kuliah, atau adik-adik kita yang beda kampus mungkin yang lagi berjuang buat pengen jadi seorang chef, itu apa pesannya? Pesannya sih jangan nyerah ya, jangan gampang nyerah, karena kadang yang gue lihat tuh sama anak-anak tuh terlalu manja.
Manja. Karena orang Kitchen tuh bisa manja. Nggak bisa, lu capek sedikit ngeluh nggak bisa. Nggak bisa, mending lu kerja di bank deh kalau kayak gitu. Duduk enak ya kan, ngetik komputer lah. Kitchen nggak bisa. Kitchen nggak bisa. Kita kerja di kantor, misalkan masuk jam 8, pulang jam 5. Oke, jam 6, jam 7 itu udah kayaknya extra hoursnya 2 jam ya kan. Tapi buat kita kerja 16 jam itu hal biasa. Hal biasa banget. Nggak dibayar lembur tuh. Nggak dibayar lembur. Gila. 16 jam. Makanya itu yang mendidik kita jadi kuat di situ. Wah, gue di sana biasa segini kok. Gue bisa kayak gini kok. Makin tinggi, kadang tuh orang makin tinggi dia malah nggak mikirin angkanya lagi ya. Iya. Karena angka ngikut biasanya. Karena tapi gini. lebih ke arah apa tuh? Yang udah-udah ya, yang udah-udah tuh chef saya itu yang udah-udah tuh dia nggak pernah pulang yang namanya on time. Dia masuk jam 6. Dia pasti pulang jam 8 jam 9. Oh, berarti malam yang makin tinggi itu malah lebih malam lagi. Iya, ya, karena dia kan punya tanggung jawab gede. Tanggung jawabnya kan. Dia pikir nggak dulu, jangan ditinggal dulu. Jangan dulu. Ntar kayak gini, ntar gini. Dia lebih mementingin gini, daripada nanti ada komplain, mendingan saya ekstra sedikit. Tapi tidur tenang. Ya, tidur tenang gitu. Iya. Itu aja sih kalau buat adik-adik pesannya itu aja, jangan manja aja. Jangan manja dan jangan gampang. Karena kalau skill mah lu bisa bentuk lah. Skill mah gampang, men. Skill bisa. Sekarang gini deh. Kalau kita pikir-pikir ya kan, kita bikin nasi goreng di hotel. Sama bikin nasi goreng di pinggir jalan, enakan mana? Pinggir jalan. Nah, tuh. Tapi kenapa kita di hotel diperhitungkan? Karena apa? Karena apa kira-kira? Iya. Karena gini, di hotel itu kita yang pasti yang makan di situ kan orang-orang prestis ya kan. Nggak semua orang lapar makan di hotel. Tapi orang-orang yang pengen kayak gimana sih makanan di sini, kayak gimana sih makan di situ gitu. Ada orang yang berani bayar mahal buat kayak misalkan makan kaviar tuh kan, bayar mahal. Tapi tuh nggak kenyang sebenarnya. Nggak kenyang. Mereka cuma pengen makan, wah iya juga nih makan ini nih, prestisnya dapet di foto ya kan, wih keren nih, koleganya, wah iya nih orang berkelas nih. Intinya buat nge-treat orang lah ya. Iya bener. Walaupun gitu. Ada juga pasti sebagian yang memang suka banget. Iya gitu. benar. Gitu. Ada suka banget. Ya tapi ya gitu. Kalau buat pesan adanya gitu aja. Jadi kalau skill mah bisa diasah, yang penting jangan manja aja intinya. Jangan manja aja. Banyak kan gitu kalau orang baru masuk hotel. Capek dikit, saya capek banget, capek banget. Apalagi yang notabene katakanlah orang yang dari awalnya masuk tata boga dan dia punya duit. Paham nggak? Kayak misalkan bapaknya udah pengusaha, bapaknya PNS segala macam, dia punya duit yang notabene kuliah aja dia bawanya banyak, tebel ya kan. Dia masuk hotel pasti nggak bakal betah. Wah, itu nggak bakal betah. Kayak siapa? karena jujur gue juga dulu pernah part time bareng sama Untung. Gue pernah part time bareng Untung dan gue salah satu orang yang tersisi karena aduh capek banget gue, gak kuat gue kerja kayak gini. Sama saya juga punya training kayak gitu juga kemarin di Mason Pine ya kan. Wah gila, dia masuk jam 7 pulang jam 7. Selalu bikin status, wah gila nih kerja kayak gini, wah gila kerja kayak gini. Karena bapaknya punya duit, ibunya punya duit, ya udah akhirnya dibeliin, dibikinilah usaha sampai sekarang berkembang masih berkembang usahanya. Jadi memang sebenarnya kayak pilihan itu ya. Pilihan ya. Pasti. Dari tergantung passion lu juga kan. Itu mantap. Terus gimana nih Tung di masa pandemi ini? Masa pandemi ini sempat kena nggak ke lu tuh? Pastilah. Pastinya. Pasti. Gue kemarin di Swiss Hotel men. Swiss Hotel. Nah, Swiss Hotel. Swiss Hotel mana sih ini? Peak. Hotel Peak. Jadi pas itu ada pengurangan karyawan. Ada pengurangan karyawan. Ya pastilah semua kena dampak lah ya. Otomatis apa namanya? Kitchen berkurang dong. Kitchen berkurang. Tapi ini apa sih kerjaan makin banyak karena biasa kerjain 3 orang jadi 2 orang begitu. Wah nggak kuat men. Nggak kuat ya? Nggak kuat, tengah-tangan nyerah ya? Nyerah. Tengah-tangan. Masalahnya gue masuk malam. Oh masuk malam? Lu bayangin masuk malam ya kan? Masuk malam gue berangkat dari rumah jam 9. Bisa sampai rumah jam 2. Sampai rumah jam 2? Iya. Gila, itu mah nggak kayak ngelihat matahari mah bentar doang ya? Aduh gila, makanya nggak kuat. Gue bilang, Chef, saya nggak kuat dah. Nggak kuat ya? Nggak kuat. Terus sekarang berarti beralih ke Cecil.
sekarang tersisil paling ya ini nih proses data. Dan ini juga sempet sih ada yang bilang lu di sana ini deh apa namanya, jangan termakan ego, jangan mudah emosi, dia bilang kayak gitu kan ya, karena teman-teman kita kan dari luar semua mancanegara orang, ya. Dan posisi gue juga lumayan, jadi kemungkinan nanti anginnya juga makin kenceng ya. Iya, harus lebih bijak berarti. Angin Harus makin lebih kenceng. bijak. Makanya gue rencana begitu. Kalau misalkan nanti udah di sana dan pihak sana suka sama kerjaan gue nih, kalau misalnya disuruh nyari orang, gue ambil dari teman-teman men. Dari Indonesia. Oh, itulah gunanya persahabatan bagai kepompong. Kepompongnya kan. Untung ada kepompongnya sebelah sana. Oke lah. Jadi ya apa namanya? Intinya relasi juga sih kalau di hotel perlu. Relasi perlu ya. Jadi punya temen waktu zaman kuliah itu dijagain. Iya, benar. Supaya karena itu akan jadi relasi lu nanti. Benar. Jadi jangan di kuliah itu jangan, atau misalkan lagi masa mudanya itu jangan cuman mau sendirian doang gitu ya. Susah. Harus banyak nongkrong. Tapi nongkrong yang bener ya kan? Bener ya. Jangan nongkrong yang gini. Iya. Karena emang untung dari dulu nongkrong juga, tapi dia itu yang nggak pernah ngerokok, Nggak minum juga nggak ya? Nggak. Minum juga nggak, gokil. Ngerokok enggak, Jadi minum enggak. tongkrongan itu memang tidak bisa merubah 100% ya. Enggak. Tergantung. Kalau ada orang yang bilang, "Wah, lu bergaul sama dia nih, jadi kayak gini," enggak juga. Nggak juga ya. Tergantung kitanya masing-masing. Tergantung kita bawaannya aja. Lu mau nggak? Kalau misalnya lu mau ikut terbawa arus ya, yang nggak bagus, ya silakan. Kalau misalkan gua ambil yang bagus aja, gitu kan. Nah, Bisa juga. benar. Gitu. Thank you banget Tung. Oke lah. Thank you banget. Udah berbagi cerita, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Karena kalau nggak bermanfaat, balik lagi nggak akan gue lakuin. Gitu itu, sukses terus. Oke, siap. Thank you banget. Oke. And thank you buat para kuliners. Jangan lupa subscribe, follow, dan komen. Siapa lagi yang mau kita interview nanti, gitu. Jangan lupa juga follow nanti IG-nya Untung kalau mau lihat-lihat dan mau tanya-tanya seputar gimana caranya kerja di luar. Gitu. Boleh. Oke, see you.